menuju ke menit 20 kita kali ini, sementara itu circle-nya agak Wah, mental di-prank sedikit ke lagi. arah main island. Lu lihat ketika semua tim berpikir akan menuju ke bagian utara, mereka udah ngambil bagian yang enak Mhm. banget untuk 3 tim, tapi tiba-tiba circle-nya bouncing menuju ke sekitar Rozok, tapi nggak ke seberang Ya, sungainya. Masuknya ke bagian Rozoknya ini bakal kerepotan banget, termasuk Bigetron yang saat ini sedang melakukan rotasi di mana ada satu pemain mereka yang tumbang, bahkan Luxi sudah dipulangkan ke arah lobby, didapatkan kill-nya oleh F5 Commander. Ada 2 pemain juga dari tim nomor 11. Tim 11 itu berarti FFH Infable yang sedang ya, menjadi piranha sepertinya di Sungai Rozok ini, tapi piranha. perang masih terjadi di mana F5 bakal memotong rotasi dari Bigetron. Kali ini Ryzen yang berada di bagian depan akan memutarkan baginya lagi dan ada Molotov yang dilempar. Untung jaraknya nggak korek tapi terkena splash damage ke arah Ryzen ya, kembali mundur ke belakang mencari tempat yang aman dan di arah yang lain. Onyx pun satu pemain mereka kembali diamankan. Mereka bertemu dengan Eagle 365. Wah, ini chaos banget. Sementara itu tim Bigetron Red Alien pun juga sudah mulai bertemu dengan tim Onyx. Satu persatu player dari tim Onyx pun juga langsung saja ditumbangkan. Dan nampaknya mereka harus pulang ke arah lobby di posisi yang ke-15. Oke. Wah, Oh, ternyata mereka juga nggak cuma menerima press dari tim Bigetron ya. Tadi ada juga dari tim-tim yang lainnya di sekitar mereka. betul, agak ke sandwich ternyata posisi dari Onyx tadi ya, dan kali ini dari F5 yang berhasil mengusir Bigetron dari tempat mereka. Kali ini mereka hanya tinggal fokus menuju ke bagian kanan mereka. Ada satu tim sudah mendapatkan nomor cukup enak dan ini dia. Ini mungkin bakal jadi battle yang seru antara Eagle dan juga Bigetron karena mereka juga sering bertemu di beberapa turnamen untuk pergerakan mereka keluar dari drop zone awal mereka. Dan lihat Anthem masih memanfaatkan celah tipis dari arah rooftop untuk mendapatkan angle ke arah Bigetron. Dan ingat, Bigetron hanya menyisakan 3, Eagle juga menyisakan 3, berarti kondisinya berimbang. Tapi itu dia belum ditembak oleh Anthem. Lebih bersabar ternyata permainan dari Eagle 365 ini. Dan di arah lain, tapi Fake sudah mulai pecah, sudah mulai dipik tipis menuju ke bagian depan dari balkonnya, namun masih belum bisa mendapatkan Ryzen. Main dengan sabar, tapi di sisi yang lain Alpha terpick off oleh FFH, di mana FFH tiba-tiba join the fight. Ada third party ternyata yang mengganggu pertempuran antara Bigetron dan juga Eagle 365. Wah, itu tadi Anthem bener-bener sabar banget ya. Tapi nggak selamanya sabar bakal membuahkan hasil yang maksimal. Nampaknya granat dari tim Bigetron Red Alien harus memakan tuan kali ini ya. Sementara itu, ini adalah momentum untuk tim Eagle 365 untuk bisa meluluhlantarkan pertahanan yang terjadi di tim Bigetron Red Alien yang hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja. Zugzi pun juga nggak mau tinggal diam. Dia mau mencari tim Eagle 365 yang lainnya yang nampaknya juga sudah mulai hilang satu persatu. Ya, tapi setengahnya Bigetron udah mendapatkan tempat yang enak. Mereka berhasil maju dan sedikit mengamankan tempat yang ditinggalkan oleh Eagle 365. Kali ini kita bakal berpindah menuju ke arah Boom, di mana Volker berada di bawah jembatan. Boom menyisakan 2 pemain tapi di bagian air ada tim nomor 8, ternyata ada HDR yang ikut-ikutan menjadi cosplay piranha, tapi masih belum kelihatan oleh Volker. Masih dipantau perlahan-lahan, granat dilempar tanpa dimasak, berusaha mendapatkan beberapa atau memberikan tekanan ke arah tim yang ada di bagian air. Dan kayaknya dari Wah, Osiris dia tahu ada pemain yang melakukan setup di bagian bawah jembatan, tapi Volker belum terlihat, belum tertembakkan ke arah Volker, dan Ikiar memberikan backup fire. Udah mulai bergerak Pedongs menuju ke bagian ujung dari jembatan ya, tapi Ikiar masih belum menembak menuju ke arah Pedongs, tapi timing demi timing wow. dipunyai oleh Boom dengan sangat bagus, memulangkan satu persatu pemain dari Osiris. Bahkan tiba-tiba tinggal 8 tim. Gue ngelihat circle 5 tadi masih 15 tim, tapi Iya. tiba-tiba sekarang hanya menyisakan 8 tim saja, Dona. Makanya itu dia bloodbath terjadi ketika suasana kayak gini, ketika situasi dan juga kondisi seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga ya, tim Bigetron Red Alien berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari spot yang nyaman. Tapi mereka harus menyisiri tim-tim yang lainnya terlebih dahulu kalau misalnya mereka mau aman. Sementara itu, kalau misalnya kita lewat ke air atau dari air dengan cara berenang, ini benar-benar nggak safe banget. Karena lihat tim C9 pun juga sudah mulai memakan damage yang sudah dilontarkan oleh Boom Volker sendiri. Ini benar-benar terjadi katastrofi banget di Erangel ini. Betul, ini semua tempat nggak ada tempat yang enak. Bahkan ketika lo punya high ground, di backline lo masih ada tim lain lagi. Dan gue suka sih pergerakan yang dilakukan sama Boom. Mereka bergeraknya tuh pelan banget, satu-satu ke depan dan meninggalkan satu pemain di belakang. Mengantisipasi kalau misalkan ada tembakan dari arah lain, mereka bakal cepat. Tapi Bigetron berusaha untuk mendapatkan retake position dari pemain-pemain F5 Commander. Satu pemain
tumbang dan Ryzen juga berhasil diamankan, tapi ternyata counter shoot last man standing Zuxi dengan HP yang begitu tipis, lower atau pixel HP masih bisa ditahan dan masih bisa tenang. Dua pemain sedang terknockout dan lihat ketenangan yang dilakukan oleh Zuxi kali ini Iya. dengan melakukan setup smoke sebelum melakukan revive. Sementara itu kita akan berpindah ke arah air di mana tim Alter Ego Limax juga sudah mulai menghadapi tekanan yang diberikan oleh Chels dari tim FFH yang di mana dia sebenarnya bisa ngelihat siapa aja. Di dalam air tuh banyak banget. Ada 3 tim yang berada di dalam air ya. Tim nomor 8 kita yaitu tim HDR dan juga tim Alter Ego Limax pastinya ya, dan juga tim C9 berada di dalam air. Mereka akan ditungguin banget sama player-player atau tim yang berada di daratan. Sementara itu di sisi yang lainnya juga dari Boom Ikiar yang sedari tadi sebenarnya sejatinya sudah mempunyai posisi yang cukup enak. Dia juga akan berusaha untuk mengcounter posisi yang dimiliki oleh tim FFH sendiri. Betul, mungkin yang bikin Boom agak kerepotan ya, karena di bagian air itu masih ada beberapa player yang bertahan. Lihat Force yang terkesan seperti meledek karena tiba-tiba ambil napas, turun lagi, ambil napas, turun lagi, itu kayak ngebuat Ikiarnya gemes, ngepick nggak ya, ngepick nggak ya. Ini lebih gemes daripada bagian emas sepertinya. Wow, tapi itu sudah memberikan tembakan menuju ke batu seberang. Ikiar lagi-lagi memberikan pressnya kali ini menuju ke arah FF. Sementara itu langsung aja satu vehicle diledakkan oleh Ikiar sendiri, dan Ikiar pun juga akan berusaha untuk fokus ke arah-arah yang lainnya ya, guna untuk meningkatkan awareness dia akan adanya lawan-lawan yang lainnya. Sementara itu ada satu pergerakan yang dibuat atau dibangun oleh tim X-Cube, tim nomor 16 kita, and that's it. Ternyata dari belakang Liquid yang sedari tadi melihat posisi dari Ikiar mendapatkan satu Liquid mendapatkan tim nomor 11 kita yaitu FFH Inevable dengan satu kita berhasil mendapatkan 3 player sekaligus. Sementara itu Liquid pun harus hati-hati. Sekarang dia dalam keadaan knockdown meninggalkan 2 player dari tim Bigetron Red Alien yang lainnya yang masih akan berusaha maksimal mungkin untuk bisa membalikan keadaannya pasca. Wow, gua amazing banget dengan apa yang dilakukan oleh seorang Liquid, menjadi entry untuk Bigetron dan berhasil mengamankan bahkan 3 pemain dari FFH. Semua diratakan oleh Liquid seorang diri. Dan kali ini Bigetron bertahan dengan Ryzen seorang saja, di mana masih ada piranha-piranha di bagian sungai Rozok ini. Lempar molotovnya ke dalam air, Enalre masih berenang ke tepian, tapi Ryzen aware sekali dengan apa yang ada di pinggir pantai. Di pinggir sungai, bukan di pinggir pantai, tapi Venom bergerak. Dan tiba-tiba, wow! What a flick dari seorang Ryzen. Respon shoot yang begitu cepat berhasil. Mendapatkan last man standing dari Alter Ego Limax, namun tidak bisa bertahan karena ada backup fire dari seorang Venom. Wow! Responnya cepat banget, Tun. Iya, itu kayak tiba-tiba dia ke kiri, tapi kita akan langsung melanjutkan terlebih dahulu peperangan yang terjadi karena ini bakalan chaos banget, di mana para tim-tim yang berada di dalam air kali ini akan kesulitan banget untuk bisa naik ke daratan. Sementara itu nampaknya tim X-Cube lah yang mempunyai advantage yang lebih untuk bisa memenangkan winner-winner chicken dinner di game pertama kita kali ini. Dan lihat saja Venom pun juga langsung aja mencari the last man standing dari tim nomor 7 kita yaitu Alter Ego Limax. And that's it teman-teman sekalian, winner chicken dinner oleh tim X-Cube. 5 kill berhasil diamankan oleh X-Cube untuk game yang pertama, so congratulations. Tapi gue masih kagum banget dengan apa yang dilakukan oleh